Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang malware. Adapun anggota kelompok kami adalah ada Dani Rizkullah, ada Muhammad Syauki, ada Cut Siti Nurhaliza, ada Juina Mustafira, dan yang terakhir ada Dira Ainul Zuhra. Baik, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu pengertian dari malware. Malware adalah perangkat lunak yang dibuat dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui oleh pemiliknya. Istilah malware diambil dari gabungan potongan dua kata, yaitu malicious berniat jahat dan software atau perangkat lunak. Tujuannya tentu untuk merusak atau mencuri data dari perangkat yang dimasuki. Tidak sembarang orang yang dapat membuat perangkat lunak seperti ini. Biasanya mereka adalah orang-orang yang sudah paham mengenai cara membuat perangkat lunak dan sistem keamanan pada perangkat lunak. Meskipun begitu, saat ini sudah banyak aplikasi yang dapat membuat malware. Malware biasanya disusupkan ke dalam jaringan internet. Jika secara manual memasukkan ke dalam komputer korban, tentu saja sangat sulit. Jadi, kebanyakan peretas melakukan aksinya menggunakan bantuan jaringan internet. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi komponen dasar malware. Yang mana satu crypters yang digunakan kombinasi enkripsi dan manipulasi kode untuk membuat malware. Tidak terdeteksi oleh program keamanan, melindungi agar tidak dipindai atau ditemukan selama analisis. Kedua, mengunduh. Digunakan untuk mengunduh malware tambahan. 3. Dropper. Digunakan untuk menginstal malware tambahan ke dalam sistem target. Selanjutnya 4. Eksploitasi yang berguna kode berbahaya yang digunakan untuk mengeksekusi pada kerentanan tertentu. 5. Injektor digunakan untuk mengekspos proses yang rentan dalam sistem target untuk dieksploitasi. Selanjutnya obfuscator digunakan untuk menyembunyikan tujuan sebenarnya dari malware. Selanjutnya 7. Packers digunakan untuk menggabung semua file malware menjadi satu file yang dapat dieksekusi. 8. Payload digunakan untuk mengambil alih mesin target. Yang terakhir, kode berbahaya digunakan untuk menentukan kemampuan malware. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, malware analysis. Analisis malware adalah studi atau proses penentuan fungsionalitas, asal, dan dampak potensial dari sampel malware tertentu seperti virus, worm, trojan, horse, rootkit, atau backdoor. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis analisis malware. Yang pertama ada statis atau analisis kode. Dilakukan dengan memecah file binder menjadi elemen individual yang dapat dianalisis tanpa mengeksekusinya. Yaitu ada file sidik jari, dan selanjutnya ada pemindaian elemen lokal dan online untuk melihat apakah cocok dengan profil malware yang dikenal. Selanjutnya ada pencarian string, terus ada mengidentifikasi pengemas atau obfuscator yang digunakan. Lalu ada mengidentifikasi informasi PA atau Portable Executable. Lalu ada mengidentifikasi dependensi. Lalu ada pembongkaran malware. Selanjutnya ada dinamis atau analisis perilaku. Dilakukan dengan mengeksekusi malware untuk melihat apa efeknya pada sistem. Ada dasar sistem dan pemantauan integritas host. Selanjutnya ada alat pembongkar atau man debug atau rekayasa balik. Ada IDA Pro, OliDigi, ada Ghidra oleh NSA. Lalu ada selanjutnya ShipDeep.
yaitu komputer khusus yang digunakan untuk menguji virus pada file pada media yang dapat dipindahkan sebelum diizinkan untuk digunakan dengan komputer lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya itu cara mengatasi malware pada komputer. Yang pertama itu gunakan Acronis Cyber Protection. Dan yang kedua itu hapus program dan data sementara. Dan yang ketiga itu memperbarui sistem. Dan yang terakhir cadangkan data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Baik, untuk selanjutnya tujuan malware. Banyak program infeksi awal termasuk worm internet pertama ditulis sebagai eksperimen atau lelucon. Saat ini malware digunakan untuk peretas topi hitam atau black hat dan pemerintah untuk mencuri informasi pribadi, keuangan, dan juga bisnis. Malware kadang-kadang digunakan secara luas terhadap situs web pemerintah atau perusahaan untuk mengumpulkan informasi yang dijaga atau untuk mengganggu operasi mereka secara umum. Namun, malware dapat digunakan untuk melayani individu atau untuk mendapatkan informasi seperti nomor identifikasi pribadi atau detail nomor bank atau kartu kredit dan juga kata sandi. Program yang dirancang untuk memantau penelusuran web pengguna, menampilkan iklan yang tidak diminta, atau mengalihkan pendapatan pemasaran afiliasi yang disebut sebagai perangkat pengintai. Program perangkat pengintai tidak menyebar seperti virus, sebaliknya mereka umumnya dipasang dengan memanfaatkan celah keamanan. Mereka juga bisa disembunyikan dan dikemas bersama dengan perangkat lunak yang diinstal dan tidak terkait. Rootkit Sony BMG dimasukkan untuk mencegah penyalinan ilegal, tapi juga melaporkan kebiasaan mendengarkan pengguna dan secara tidak sengaja menciptakan kerentanan keamanan tambahan. Malware dapat menyerang berkas yang dimiliki seseorang untuk melakukan duplikat diri, sehingga merusak sistem kerja hard disk dan juga software. Perangkat lunak ini merupakan cara menggambarkan program atau mematikannya. Malware yang ganas bahkan dapat mematikan antivirus yang terpasang pada sistem komputer. Mungkin hanya sekian saja materi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.